Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-21 sesudah Trinitatis 24 Oktober 2021, terambil dari kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 sampai dengan ayat 18 dan epistel dari kitab Ibrani pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Diikat oleh topik atau tema hidup rukun dengan sesama. Dalam bahasa Batak dituliskan manoktong marholong ni roha di dongan. Saya baca untuk kita, mari Bapak Ibu dan Saudara-saudara simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Ulangan pasal 24 mulai dari ayat 6 sampai dengan ayat 22 dan khotbah kita dari ayat 17 dan 18 adalah tentang melindungi sesama manusia. Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, khotbah kita di ibadah minggu ke-21 sesudah Trinitatis 24 Oktober 2021 berbicara tentang memelihara persaudaraan dan hidup topang menopang. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, hidup rukun dengan sesama. Manoktong marholong ni roha di dongan. Saudara, kerinduan akan hadirnya suasana hidup rukun dan damai dalam keluarga dan dengan sesama adalah harapan dan cita-cita semua orang beriman, sebagaimana digambarkan dalam Mazmur 133 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di sana dituliskan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara, kitab Ulangan adalah kitab kelima daripada kitab Perjanjian Lama. 5 kitab yang pertama itu disebut kitab Taurat. Dan salah satu dari kelima kitab Taurat itu adalah kitab Ulangan. Dalam bahasa Latin disebut Deuteronomium yang diambil dari Septuaginta, yakni terjemahan Alkitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani Gerika. Kitab Ulangan pada umumnya berisi khotbah-khotbah yang diucapkan oleh Musa di depan bangsa Israel waktu mereka berada masih di negeri Moab. Mereka berhenti di situ sejenak sesudah mengakhiri perjalanan panjang lewat padang gurun dan sebelum memasuki dan menduduki negeri Kanaan, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan kepada orang Israel.
Pada kitab Ulangan ini diingatkan oleh Tuhan lewat pimpinan besar mereka Musa bahwa selama dalam penguasaan Raja Firaun di Mesir yang berlangsung 400 tahun, terutama sesudah kematian Yusuf, mereka itu adalah budak. Sebagai budak, maka umat Israel hidup dalam ketergantungan dan kekuasaan Raja Mesir. Hak ajasi mereka sebagai manusia berharga terabaikan. Apapun yang ingin dilakukan oleh penguasa Mesir dapat dilakukan tanpa perlawanan. Mereka ditindak dan diperlakukan sebagai tenaga kerja paksa atau yang disebut dengan istilah biasa rodi. Karena Farao tidak mengenal Yusuf, leluhur mereka. Di saat-saat seperti ini, mereka berseru-seru memohon pertolongan Tuhan Allah. Dan karena kesengsaraan yang dialami mereka, sebagaimana dapat kita baca dalam Keluaran 2 ayat 23, Allah sungguh-sungguh setia pada perjanjiannya, dan berdasarkan perjanjian kepada Abraham, maka Allah bertindak membebaskan Israel dari Mesir sebagaimana dalam Ulangan pasal 26 ayat 6 sampai dengan ayat 8 melalui duet kepemimpinan Musa dan Harun. Saudara, oleh kuasa dan bimbingan Tuhan Allah, maka umat Israel bisa keluar dari perbudakan yang sudah berlangsung 400 tahun dan dituntun melewati padang gurun selama 40 tahun dan tiba di negeri yang dijanjikan dengan berlimpah susu dan madu. Dalam menjalani kehidupan di tanah perjanjian itu, Tuhan Allah menghendaki agar umatnya melakukan semua perintah-perintah dan hukum-hukum yang telah diberikan Tuhan lewat pengajaran Musa. Hukum itu bertujuan untuk melindungi semua lapisan masyarakat, terutama masyarakat yang rentan dengan penganiayaan dan perbuatan sewenang-wenang. Untuk itu Tuhan Allah membuat ketetapan dan hukumnya dan memberi sanksi bahwa jika ada yang melanggar perintah dan ketetapan Allah ini, maka orang itu akan mendapat hukuman Allah. Saudara, ada 3 lapisan masyarakat yang disebutkan dalam nats khotbah ini yang rawan dengan penganiayaan dan perlakuan sewenang-wenang. Yakni pertama disebutkan di sini orang asing. Kata Ibrani yang dipakai di sini dengan orang asing adalah ger, dari kata gur. Arti secara hurufiahnya adalah orang yang hidup bersama-sama dengan masyarakat yang tidak sedarah, sesuku, semarga dengan dia. Itu gur atau ger, yakni orang pendatang, penumpang, tamu di negeri itu. Kedua, yang rawan mengalami penganiayaan disebut di sini yatim. Yatim itu adalah fatherless, orang yang tidak lagi memiliki bapaknya karena bapaknya sudah meninggal dunia. Dan kelompok yang ketiga yang rawan dengan penganiayaan adalah janda. Saudara, di dalam Alkitab yang disebut janda adalah wanita yang telah kehilangan suaminya karena suaminya mati atau meninggal dunia. Kata janda di sini tidak menunjuk kepada mereka yang berpisah atau bercerai dari suaminya. Wanita-wanita yang bercerai dengan suaminya tidak dapat diklasifikasikan sebagai janda dalam Alkitab. Sebab perceraian tidak pernah ditolerir oleh Alkitab dan pengajaran Kristen. Ternyata ketiga-tiga kelompok masyarakat yang disebut di sini itu, yaitu orang asing, yatim, dan janda-janda, itulah yang rawan dengan penganiayaan dan perlakuan sewenang-wenang ini. Mereka itu ternyata sangat-sangat dibela, dilindungi oleh Tuhan. Mereka itu menempati tempat yang khusus di hati Allah. Allah menghendaki agar ketiga-tiga kelompok kaum marginal yang terabaikan ini, yakni orang asing, yatim, dan janda-janda ini, harus diperlakukan dengan adil, dengan benar. Jangan ada yang tega memperkosa hak ajasi mereka.
Adapun alasannya kenapa Tuhan begitu keras membela mereka kaum yang terpinggirkan itu. Apa alasannya? Kenapa Tuhan membela mereka? Orang Israel itu dahulu adalah budak di Mesir. Dan dari perbudakan di Mesir inilah mereka ditebus oleh Tuhan Allah. Dan itu sebabnya Tuhan memerintahkan sekarang orang Israel, haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu dari sana. Itulah sebabnya aku memerintahkan engkau melakukan hal ini. Perintah ini berisi agar orang-orang Israel tidak lagi melakukan penderitaan buat mereka yang tertindas. Banyak yang membuat orang asing, yatim, dan janda-janda itu mengalami penderitaan dan tertindas, Bapak Ibu. Tindakan yang biasa dilakukan menindas mereka adalah memperkosa hak-hak orang asing dan yatim, dan mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Semua ini harus dihindari oleh orang yang pernah dahulu sebagai budak, ebed atau slave. Itulah yang diingatkan oleh Tuhan melalui Musa, Bapak Ibu. Saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah minggu ke-21 sesudah Trinitatis 24 Oktober 2021. Apa pelajaran dari khotbah ini yang berbicara tentang memelihara persaudaraan dan hidup topang menopang dihubungkan dengan topik atau tema minggu, hidup rukun dengan sesama, manoktong marholong ni roha didongan. Bagaimana untuk merealisasikan hidup rukun dengan sesama ini, Bapak Ibu? Kita lihat. Pertama, jangan pernah mengambil hak orang lain. Ini yang pertama. Jangan pernah mengambil hak orang lain. Saudara, Allah dalam khotbah ini menunjukkan dirinya begitu solidernya kepada orang-orang yang sengsara, yang terpinggirkan, yang dimarginalisasi, direndahkan karena latar belakang sosial ekonomis mereka itu rendah. Dalam hal ini Allah mau mengingatkan orang Israel saat itu dan bahkan hingga di saat kita ini bahwa kita tidak boleh mengambil hak orang lain apapun alasannya. Apapun alasannya. Mungkin kita sering merasa bahwa kita memiliki alasan yang benar, yang kuat untuk memiliki hak dan mengambil hak orang lain. Baik itu anggota keluarga, baik itu dari teman, dalam hubungan bisnis, dalam hubungan usaha, dan lain-lain. Namun apapun alasannya itu bukanlah hal yang baik dan pantas untuk kita lakukan. Bahkan meskipun orang tersebut adalah orang yang kita kenal dekat, kita sudah menganggapnya sebagai saudara dan sesama kita dengan baik, kita tetap harus menghargai hak kepemilikan mereka. Kita tidak boleh mengambil hak mereka. Saudara, dalam kehidupan sosial kita ada orang-orang dengan status tertentu, misalnya karena dia sudah hidup sebatang kara, sudah yatim dan piatu, sudah janda, yang kemudian dengan alasan-alasan karena tradisi, karena kebiasaan dalam keluarga, karena adat istiadat yang berlaku dan lain-lain, mereka menjadi tersingkir, mereka menjadi tidak diperhitungkan lagi, mereka tidak dapat bagian yang pantas yang seharusnya dia terima. Orang-orang dengan status tersebut seringkali tidak dihargai, dan kemudian hak kepemilikan mereka satu persatu dicopot, dihilangkan. Inilah yang diingatkan oleh khotbah ini bagi kita saat ini, Bapak Ibu, agar kita jangan pernah mengambil hak orang lain. Kita diingatkan agar kita harus dan justru menghargai hak-hak mereka sekecil apapun itu menurut iman Kristen. Status sebagai orang asing, anak yatim, janda, dan lain-lain sebagainya itu adalah kondisi yang sudah membuat mereka menderita. Kewajiban kita sekarang adalah untuk membantu, meringankan penderitaan yang dialami oleh mereka. Sebagai orang Kristen, kita diingatkan untuk
tidak mengikuti pola hidup dan arus duniawi yang cenderung menekan hidup mereka. Kita harus menjadi pembela hak-hak mereka sehingga mereka dapat disejajarkan, disamaratakan dengan semua orang lain. Amin Bapak Ibu. Amin. Saudara, sungguh-sungguh Tuhan Allah kita hendak menjadikan kita orang-orang yang berbelas kasihan. Orang yang begitu peduli dan yang mau menaruh belas kasihan kepada orang-orang asing, menaruh belas kasihan kepada anak yatim dan janda yang lemah, yang miskin dan yang berkekurangan. Ini Tuhan tidak menghendaki kita menjadi orang-orang yang kikir, orang yang pelit, tetapi Tuhan mau membentuk hidup dan diri kita menjadi saluran berkat buat orang-orang yang kita lihat perlu harus dibantu. Jauhkanlah kiranya sikap-sikap, perilaku kekerasan, perilaku mau menindas orang, perilaku mau mencari berbagai-bagai cara menguasai hak orang lain. Jauhkan sikap-sikap yang tidak berbelas kasih, yang tidak peduli, yang tidak melindungi orang-orang yang menderita ini. Apakah dia orang asing, apakah dia anak yatim piatu, janda yang lemah. Jauhkan sikap yang seperti itu Bapak Ibu. Berbahagialah apabila kita sudah bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang menderita, yang lemah, yang miskin, dan yang berkekurangan. Karena kita sudah mampu mewujudkan perintah Tuhan dan kita akan diberkati oleh Tuhan dalam banyak hal. Amin Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, jangan melupakan masa lalumu. Saudara, tidak melupakan masa lalu yang dimaksud Tuhan di sini kepada orang Israel adalah tatkala mereka hidup dengan berbagai-bagai penderitaan, masa-masa pahit, masa sulit, dan kemudian Tuhan mendengar jeritan tangis mereka sehingga melepaskan mereka dari masa-masa pahit itu. Jadi masa lalu Israel itu meliputi masa-masa sukar, masa-masa pahit, masa-masa sulit, masa-masa mengalami kekerasan, di mana air mata terus meleleh keluar dari mata, yang kemudian diakhiri oleh Tuhan dengan masa-masa senang, masa sukacita, masa keselamatan, masa-masa yang penuh dengan berkat-berkat. Saudara, semua ini harus diingat. Suruhan Allah agar orang Israel mengingat masa lalu ini bertujuan untuk mendidik orang Israel agar mereka tidak lupa. Jangan lupa keadaan-keadaan di masa lalu itu. Itu sebabnya ada pepatah yang mengatakan, "The experience is the best teacher." Pengalaman adalah guru yang terbaik. Lewat pengalaman-pengalaman di masa lalu itu, baik yang berisi keadaan-keadaan yang menyenangkan, berkat-berkat, sukacita, maupun yang menyangkut dengan penderitaan, air mata, kepahitan, dan lain-lain. Semua itu membentuk diri kita dan masa depan kita yang baik. Dari semua masa-masa dan kondisi yang kita lalui itu, maka kita belajar untuk tidak mengulangi. Apabila ada kesalahan-kesalahan, keteledoran perilaku kita yang menyebabkan kita menderita, terjerumus kepada kecurangan dan penderitaan yang lebih pahit lagi di masa depan. Sebaliknya Bapak Ibu, dengan mengingat-ingat masa lalu itu, bagaimana tangan Tuhan yang begitu penuh kasih menyelamatkan kita sehingga saat ini kita merasa terberkati dalam hidup kita ini, maka di dalam diri kita tidak timbul lagi ada rasa sombong, rasa angkuh, rasa tinggi hati, proud, merasa diri kita hebat atau paling hebat dari yang lain-lain. Bapak Ibu, hindarkan hal-hal seperti itu. Jangan lakukan itu. Jika kita mengingat masa lalu bagaimana tangan Tuhan yang begitu perkasa memberkati kita dan mengubah berbagai-bagai hal yang tadinya begitu pahit, yang tadinya digenangi terus dengan air mata pilu, sekarang sudah diberkati, maka kita akan rendah hati, kita akan
serep maroha akan terus senantiasa puji Tuhan di dalam hidup kita. Itulah yang terjadi bagi kita kalau kita mau mengingat masa lalu dan mensyukuri masa lalu dan campur tangan Tuhan di masa lalu itu dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu, amin. Pengajaran yang ketiga, bantulah orang yang berkekurangan, jangan membuat orang lain menderita. Saudara, inilah komitmen akhir yang perlu kita terapkan dan aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari, yakni jangan membuat orang lain menderita. Saudara, orang asing, yatim, dan janda bagi masyarakat Yahudi itu adalah kelompok masyarakat yang selalu disepelekan, dilecehkan, dihina, dan tidak dihargai. Itu sebabnya Tuhan sangat konsisten untuk membela kelompok masyarakat seperti ini dengan menyerukan, janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan yatim. Juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai. Itu seruan Tuhan. Seruan Tuhan ini Bapak Ibu mengandung arti jangan menambah-nambah penderitaan orang yang sudah menderita. Mereka ini harus dibantu. Bagaimana caranya membantu mereka? Bagi orang Israel, jika ada berkas yang tinggal di ladang, maka itu jangan diambil. Karena itu diperuntukkan bagi anak yatim dan janda. Jika ada sisa-sisa hasil pohon zaitun, itu juga jangan diambil. Sebab itu untuk orang-orang miskin. Jika ada umat yang petik anggurnya, maka jangan kembali lagi untuk memetik kedua kali. Kalau ada yang tinggal, itu adalah bagian buat orang asing, buat yatim, dan buat janda-janda. Saudara, demikianlah pesan Tuhan Allah kepada orang Israel untuk membantu meringankan penderitaan orang-orang miskin itu, yakni dengan men-share hasil-hasil bumi, hasil-hasil panen yang bisa di-share untuk mereka dapatkan. Asadohot nasidak kana fugusi, taruli dia kana udina denggan. Itu maksudnya Bapak Ibu. Ini menunjukkan betapa Tuhan sangat-sangat mengasihi orang-orang yang papah, yang terasing, yang terpinggirkan, terabaikan, dan orang-orang yang menderita. Karena itu, sebagai keluarga-keluarga Kristen, marilah kita melakukan hal yang sama seperti apa yang diharapkan oleh Tuhan itu untuk memperhatikan semua orang-orang yang hidup dalam ketidakberdayaan. Apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, untuk mereka yang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita? Saudara, mari kita sadari bahwa dengan campur tangan Tuhan dalam hidup kita saat ini dan dengan hidup nyaman yang sudah kita peroleh saat ini dalam kasih karunia Tuhan, maka semua itu menjadi kesempatan untuk menyatakan kasih kepada sesama yang menderita. Kita akan senantiasa juga tidak lupa bahwa dalam berkat-berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi kita itu, maka kita harus mengingat bahwa ada tugas, ada tanggung jawab kita sekarang. Bahwa di samping kanan kita, di samping kiri kita, di sekitar kita, ada orang asing, ada yatim, dan ada orang piatu, dan ada janda-janda yang membutuhkan uluran tangan kita sebagai gambaran dari orang-orang yang butuh, yang harus kita beri uluran tangan kasih kita kepadanya. Ingatlah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa lewat berkat-berkat yang sudah dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita, maka ada bagian yang harus kita sisihkan dari berkat-berkat itu bagi orang-orang lemah, bagi orang-orang miskin dan yang berkekurangan, yang sangat-sangat membutuhkan uluran tangan kita. Mau Bapak Ibu membantu mereka? Kalau Tuhan mempercayakan berkat-berkatnya bagi kita, maka kita diharapkan oleh Tuhan akan menjadi saluran berkat juga buat keluarga, buat orang lain, buat tetangga, buat gereja, dan buat orang-orang di sekitar kita yang sangat-sangat membutuhkan kita. Saudara, inilah bukti kasih kita terhadap sesama. Dengan menunjukkan tindakan nyata seperti itu,
maka kita sudah melakukan apa yang Yesus katakan dalam Matius pasal 25 ayat 40, bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku, kata Yesus. Saudara, hidup rukun itu harus disertai dengan aksi, dengan tindakan, dengan perbuatan nyata kepada orang-orang yang pantas dibantu, yang pantas harus diringankan penderitaannya. Hidup rukun itu bukan hanya dengan lip service, slogan belaka, manis di bibir saja, tetapi harus nyata dalam praktek, dalam sikap, dalam tindakan, dalam perbuatan nyata kita. Jadi, jangan pernah menutup mata terhadap saudara kita yang sedang membutuhkan uluran tangan kita, Bapak Ibu. Dengan demikian kita bisa merealisasikan seruan Minggu ke-21 sesudah Trinitatis 24 Oktober 2021 yang berbicara tentang memelihara persaudaraan dan hidup topang menopang ini dihubungkan dengan topik atau tema Minggu, hidup rukun dengan sesama, manoktong marholong niroha di dongan. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Khotbah di ibadah Minggu ke-21 sesudah Trinitatis 24 Oktober 2021 dari kitab Ulangan pasal 24 ayat 17 dan 18 ini, agar kita sungguh-sungguh dapat merealisasikan hidup rukun dengan sesama. Manoktong marholong niroha didongan, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Bukan di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah Minggu, baik di gereja ataupun di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, amin. Bapak, terima kasih untuk firman-Mu ini. Berkatilah firman-Mu ini, Tuhan. Berkatilah setiap jemaat yang mendengar khotbah ini. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya itu seperuntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.